Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Dan kali ini kita akan membahas bus yang sudah banyak sekali ditunggu oleh teman-teman. Kita langsung aja lihat detailnya. Ini dia Mior Holiday. Mumpung kita akan bahas bus dengan bodi Skylander, Mas Arkan juga punya official merchandise dengan desain Skylander. Teman-teman bisa beli di Shopee ataupun Tokopedia. Oke, jadi sekarang kita akan membahas detail bus dari Sumatera Barat. Ini dia adalah Mior Holiday. Mior Holiday ini adalah divisi pariwisatanya dari PO Mior. PO Mior itu yang berasal dari Sawah Lunto, Sumatera Barat. Aku juga udah pernah naikin busnya dari Jakarta, dari Padang menuju ke Jakarta waktu itu ya, dari Bukit Tinggi. Jadi kita langsung lihat aja. Ini pertama kalinya Mior Holiday membuat bus di karoseri New Armada. Dan seperti biasa, Mior itu emang dia selalu menggunakan kaca single seperti ini. Sepertinya Mior ingin membuat penumpangnya itu memiliki view yang enak, view yang luas ke bagian depan. Makanya untuk unitnya yang dari karoseri New Armada yang memakai bodi Skylander R22 ini juga memakai kaca single atau single glass. Kalau kita lihat bagian depannya, ini sudah menggunakan bagian bawahnya yang udah baru, udah diamond array. Jadi aku sedikit tahu nih cerita Mior Holiday membuat bus dari awal. Waktu itu ada event Busworld di Jakarta. Owner dari Mior Holiday melihat unit yang dipamerkan di Busworld dan akhirnya pengen juga membuat bus di karoseri New Armada. Dan akhirnya 3 bulan kemudian jadilah bus ini. Bagus banget untuk warnanya, ini warna khasnya dari Mior Holiday. Jadi seperti ini warnanya. Di bagian depannya kayak abu-abu tapi terang. Di bagian belakangnya abu-abu yang gelap. Lampunya ini dia sudah mendapatkan lampu LED, jadi enak banget nih. LED-nya sudah proyektor. Terus juga di sebelah sini ada tulisan Mior Holiday, yang mana tulisan Mior Holiday-nya ini dia stikernya itu kayak stiker yang hologram. Jadi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, dia kayak nyala-nyala gitu. Ini keren banget sih. Begitu juga nanti di bagian sampingnya. Dan seperti biasa Skylander R22 di bagian sininya bisa dibuka. Set. Nah, ini buat maintenance lampu, buat isi air wiper, dan kawan-kawannya. Jadi mudah sekali untuk maintenance-nya dari sini. Terus juga ini kalau kita buka, dia ada gagangnya atau penahannya. Jadi kita udah nggak perlu megang-megang lagi. Terus untuk nutupnya gampang banget, tinggal ditarik ke atas dan dorong si gagangnya untuk nutup. Set, udah deh ketutup lagi seperti ini. Terus di bagian bawahnya ini ada tulisan Skylander. Ini baru di-improve di model yang terbaru yang sudah diamond array bagian depannya seperti ini. Nah, uniknya kalau kaca single adalah dia wipernya ada 2 tumpuk. Kenapa ada 2 begini? Supaya nyapunya, kupu-kupu. Supaya nyapunya ini bisa lebih maksimal di tempat drivernya. Kalau yang sebelah kiri ini tetap 1. Kalau yang sebelah kanan ada 2 wiper atau kipas kaca, kalau orang Sulawesi nyebutnya ya, kipas kaca gitu. Oke, jadi seperti ini untuk di bagian depannya ya. Ini lega banget sih view-nya dari penumpang. Terus di bagian atasnya ada tulisan New Armada, terus ada tulisan pariwisata. Perbedaannya, unitnya karoseri New Armada yang Skylander R22 yang single dan juga double glass itu ada di penamaannya. Kalau yang single, ini namanya Vision. Kalau yang double namanya Aero. Nah, ini Vision 8, jadi tingginya 3,8 meter. Dan seperti ini looks-nya dari depan, bagus banget ya. Ini aku pertama kali lihat Skylander R22 yang single glass, aku langsung naksir banget. Kita ke bagian samping. Seperti biasa ini untuk pintu masuknya penumpang. Ini pintunya sliding, jadi pintunya kebuka ke belakang. Terus untuk selendangnya seperti ini, sudah dapat selendang yang terbaru yang tidak menghalangi pandangan dari bagian kaca. Jadi penumpang nggak cuma bagian depannya doang yang view-nya enak, bagian sampingnya juga view-nya enak karena tidak terhalang oleh selendangnya. Terus di sini ada tulisan Traveling with Mior, di atasnya ada tulisan untuk sasisnya, dia memakai sasis Mercedes-Benz 1626L, sudah yang Euro 4. Jadi di sini biasanya ada bagasi yang bisa dibuka, cuman di unit Mior ini tidak ada, karena di sebelah sininya ada bukaan ini untuk pengisian bahan bakar. Tuh, jadi tidak ada bagasi di sebelah sini. Biasanya kalau ada bagasi di sebelah sini, itu digunakan oleh kru atau drivernya untuk naruh barang-barang pribadinya atau spare part yang kecil-kecil gitu ya. Itu ada di sebelah sini. Nah, liverynya nih ya.
Ini aku suka banget liverynya. Ini dia kayak ada batik-batiknya gitu. Ini khasnya dari Sawah Lunto mungkin ya. Jadi untuk Mior yang Holiday, dia liverynya seperti ini. Berbeda dengan Mior yang akap atau yang reguler, dia kayak ada yang nari di bagian belakangnya. Perbedaannya di sini dia ada batik-batiknya yang dari belakang, pintu belakang sampai ke bagian depan, dan ini dia nyambung dengan selendangnya di sini. Jadi ngelihatnya tuh enak banget kalau dari samping ya. Terus di sini ada bagasi. Ini bagasinya kalau kita buka. Ini bagasinya, dia sudah space frame alias sudah tembus dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kenapa kok bus pariwisata dibikin bagasinya besar seperti ini? Karena yang aku tahu nih, orang-orang Sumatera Barat itu kalau liburan pakai bus itu jauh-jauh. Kadang dari Sumatera Barat dia ke Jogja, dia ke Bali, yang itu kan perjalanannya akan memakan waktu yang lama, mungkin bisa di atas 1 minggu. Yang mana memerlukan bagasi yang besar untuk naruh barang-barang penumpangnya. Jadi kalau penumpang Mior Holiday ya akan nyewa bus ini dalam waktu lama gitu ya. Jangan khawatir, barang-barangnya nggak bisa ditaruh karena bagasinya sebesar ini. Dan dia sudah bordes sebelah sini, akan lebih kuat bagasinya. Naruh motor juga bisa di sini karena dia tinggi bagasinya. Gitu. Dan seperti biasa bagasinya dari New Armada nggak cuma ada 1 tuas. Karena kalau ke atas ini terlalu tinggi, walaupun aku nyampe sih sebenarnya, cuma terlalu tinggi, dikasih tuas lagi di bawah, dan ini enak banget. Kita tinggal tarik tuas yang bawah, baru raih tuas yang atas kayak gini. Set! Tuh, gitu. Yang nutupnya enak banget suaranya. Kita lihat di sebelah sini, sama seperti depan tadi ya, tulisan Miornya itu, dia pakai stiker yang hologram gitu. Jadi kita bisa lihat dari sisi lain dan warnanya akan berubah. Keren sekali. Kita ke belakang lagi. Nah, perbedaannya di bagian depan dengan bagian belakang adalah ini, bagasi ini. Jadi, inilah bagasi yang tadi aku bilang biasanya dipakai oleh kru atau drivernya untuk naruh barang pribadinya. Tuh, bagasinya luas, bagasi atau ngambil barang itu bisa terbantu dengan lampu yang ada di sini. Sudah ada gagang juga, cuma 1 di sebelah sini, tapi sudah sangat cukup. Dan kalau sudah selesai, kita tinggal tarik ke atas, terus dorong gagangnya ke dalam, dan tutup deh. Dan kunciannya ini enak banget, tinggal gini doang, set, dia langsung ke kunci. Di belakangnya ini ada tempat lagi. Ini adalah tempat untuk, nah ini dia, ini tangki dari AdBlue. Kenapa ada AdBlue ya? Karena ini sudah Euro 4, jadi AdBlue ini fungsinya untuk membuat polusinya jadi lebih minim gitu. Dan ini kalau nggak salah isinya atau kapasitas tangkinya itu ada sekitar 48 atau 60 liter gitu, sekitaran segitulah. Oke, kita tutup lagi dan kita akan bertemu dengan pintu belakang. Nah, ini pintu belakangnya berbeda dengan depan. Kalau depan pintu belakangnya itu sliding, kalau ini pintu belakangnya swing. Nah, dan kalau kita buka pintu belakangnya, kita langsung bertemu dengan smoking area dan juga toilet. Nanti kita akan lihat lebih detailnya kalau kita sudah ke bagian dalamnya. Seperti biasa New Armada, ini dia karpetnya itu sampai ke dindingnya seperti ini. Jadi kalau kita naik bus New Armada itu ya, masuknya aja kita langsung disambut dengan kemewahan seperti ini, dan juga ada pegangannya di sini untuk membantu penumpangnya naik dan turun. Keren sekali interiornya ya. Nanti kita akan lihat lebih detail. Terus di sini ada bukaan lagi. Kalau ini sih bukaan udah menyangkut ke maintenance mesin. Tuh, untuk perbaikan mesin segala macam itu bisa dibuka dari belakang, dari kiri, dan juga dari kanan. Nanti kita akan lihat di sebelah kanannya seperti apa. Kalau sebelah kirinya kayak gini, dia ada ketutup covernya. Ini juga covernya bisa dibuka, dia ada baut-baut, banyak bautnya. Jadi bisa dibuka kalau untuk keperluan maintenance. Gitu ya. Oke, kita sekarang ke bagian belakang. Inilah bagian yang paling aku suka, dan tentunya semua orang juga suka bagian belakang ini, karena bagian belakang dari Skylander R22 ini ketika pertama kali dilihat, bahkan oleh orang awam sekalipun, ini pasti langsung suka. Karena Skylander R22 di bagian belakangnya ini dia ngejar kesan sporty, dan karena depannya sudah baru, bagian belakangnya juga nih sudah baru. Tadinya ini kan ada garis berwarna merah, itu kalau di model yang lama kap mesinnya itu dia lurus, tapi di sini dia agak ke bawah dulu, dan grillnya juga berubah, dia agak masuk, jadi kesan sportinya tuh dapat banget. Terus juga bagian atasnya berubah, dia ada garnish-garnish chrome yang menambah kesan elegan, mewahnya juga dari bus ini.
Ada tulisan Mior Holiday lagi, yang stikernya sama, hologram juga. Di atasnya ada batiknya sama seperti di samping, dan ada tulisan PT Mior Prima Abadi Transport. Di kaca atasnya ada tulisan pariwisata, dan ini nih, aku suka di bagian atasnya tuh kayak ada apa ya, bisa dibilang spoilernya gitu ya. Dia keluar gitu dari bodi, yaitu nambah kesan sporty dari bagian belakangnya. Kita buka mesinnya nih ya. Untuk mesinnya, jadi seperti ini ruang mesin dari Mercy 1626 Euro 4. Tuh, masih ini ya, Mior ini dia pakai sasis yang masih 0 km, jadi seperti ini untuk penampakannya. Mesin Mercy 1626 yang baru, fresh. Terus juga di sini ada tombol merah. Ini fungsinya untuk start stop dari bagian belakang gitu ya. Masih kinclong banget tuh. Luar biasa. Jadi mesinnya tuh dia ruangannya besar sekali sampai atas, dan di atasnya ini ada lampunya di sebelah sini. Terus ini peredam-peredamannya nih. Jadi supaya panasnya itu tidak naik ke kabin penumpang. Terus di sebelah sini ini untuk bagian AC-nya. Tuh. Jadi mesinnya sampai sini, ini untuk AC. Gitu, teman-teman. Oke, yuk kita tutup. Kita lanjut bahas sebelah kanannya. Ini nutupnya juga enak banget nih suaranya. Tuh, kayak nutup pintunya G-Class gitu suaranya. Friends, listen to that. This is the iconic G-Class door closing sound. Yuk, kita ke sebelah kanan. Ini masih agak sibuk. Awas, roda belakang. Maklum ya, di karoseri itu agak sibuk. Itu sasis yang udah dipanjangin, teman-teman. Nah, kita lanjut bagian sini ya. Kalau bagian sini masih berurusan dengan mesin. Nah, kita akan menemukan katalis. Lihat, katalisnya Mercy 1626 dia agak panjang dan cuman satu sensornya. Kalau kemarin kita sempat review Mercy 2445 tuh sensornya banyak banget ya. Ini di 1626 cuman satu gini doang. Jadi seperti tadi aku bilang, ini bisa dibuka kanan kiri supaya lebih memudahkan ketika maintenance mesin. Oke, kita tutup lagi. Terus di sebelah sini kalau dibuka, ini adalah aki. Nah, ini ada yang unik dari bus ini. Sebenarnya bukan unik sih, karena dia pemilihan AC-nya ini dia pakai AC Songse. Jadi akinya ini cuma ada 2 saja. Jadi kalau AC dari Songse itu dia tidak memakai aki lagi. Jadi di sini cuma ada 2 aki. Yang ini aki dari mesin atau dari sasis aja. Untuk AC dia sudah tidak pakai. Kalau AC selain Songse itu dia pakai aki 2 lagi. Jadi ada 4 total aki kalau kita pakai AC selain AC Songse. Gitu. Kita tutup lagi. Di bagian atasnya dari tempat aki itu ada pintu darurat nih. Pintu daruratnya di sebelah sini di tulisan MYR. Ini unik banget sih. Ini tulisan MYR-nya ini singkatan dari Mior, ini keren banget sih. Filosofinya keren. Terus di sini ada ruang kosong. Kalau di sebelah kiri tadi ini tempat AdBlue, ini di sini kosong. Terus bagasi sama seperti yang tadi. Gitu teman-teman. Di bagian atasnya sama seperti bus Mior yang lain ada tulisan Sawah Lunto Pride ya, karena bus ini Mior ini berasal dari Sawah Lunto, Sumatera Barat. Keren sekali. Jadi kira-kira seperti itulah untuk di bagian eksteriornya. Sekarang kita lanjut bahas bagian interiornya. Let's go. Pertama kalinya duduk nih di kursi driver yang menggunakan body vision seperti ini. Jadi ini benar-benar luas banget pandangan ke depannya. Terus juga di sini ada aksen diamond array-nya juga. Terus kalau teman-teman lihat di atas itu ada kabel, yang mana kabelnya kayak belum kepasang apa-apa. Itu nantinya akan dipasang air purifier, cuman dipasangnya nanti pas di Jakarta gitu. Karena unit ini kan dari Magelang mau langsung ke Padang, tapi nanti mampir dulu di Jakarta untuk pasang air purifier itu. Terus untuk posisi duduknya kayak gini. Ini aku senang banget dengan posisi duduknya dari Skylander R22. Terlebih lagi ini single glass, jadi pandangannya benar-benar luas banget, dan posisi kita dari tempat duduk ke setir itu enak banget. Jadi kayak nggak berasa bawa bus kalau menurutku ya. Enak sekali duduknya. Terus juga yang aku suka dari Skylander R22 adalah di bagian dashboardnya. Ini dia driver oriented, jadi semuanya menghadapnya ke driver. Jadi untuk drivernya mengoperasikan semua yang ada di sini itu tangannya nggak perlu jauh-jauh untuk menggapainya, mulai dari head unit, lampu-lampu di sebelah sini sampai AC-nya itu menggapainya enak semua. Jadi konsentrasi drivernya tidak terganggu ketika
mau nyalain lampu atau mau ganti lagu di head unit atau mau mengoperasikan kaca yang ada di spionnya, karena ini dia sudah bisa di setting spionnya dari sini. Ini ada tombol, bisa disetting kacanya tuh, dia bisa bergerak kacanya kanan kiri atas bawah seperti mobil pribadi zaman sekarang gitu ya. Terus juga ini untuk tuas persnelingnya dia sudah seperti ini, jadi tuasnya itu nggak langsung ke bawah tapi ada boxnya seperti ini. Dan setirnya sama seperti setir Mercedes-Benz pada umumnya, ada dua tombol klakson, bisa kita pencet klakson dari yang tengah yang ada logo Mercy-nya atau dari tombol yang berwarna merah yang ada di sebelah kiri setir. Dan klaksonnya Mercy 1626 seperti biasa ada dua suaranya. Ini kita coba yang suara yang pertama. Nah, ini suara yang besar, atau bisa juga suara yang kecil seperti ini. Nah, untuk klakson motor ya. Terus ini kilometer dari bus ini baru 10 km, jadi benar-benar ini sasisnya sasis 0 km gitu ya. Seperti biasa, MID-nya ini menampilkan informasi yang banyak sekali. Terus dia bentuknya landscape gitu ya. Kalau yang kemarin Mercy 2445 dia bentuknya portrait gitu. Di sini ada fuel meter, ada speedometer, odometer, terus juga RPM, dan ada tekanan anginnya berapa bar gitu ya. Sebelah kanan ini ada pencetan-pencetan untuk pengaturan MID-nya, terus ada untuk hazard di sebelah sini, ada untuk pengaturan klakson, lampu, ada cut off aki, dan juga ada si parking brake-nya gitu. Nah, kalau di New Armada Skylander ini dia sebelah kanannya tidak ada pintu teman-teman. Jadi ya begini aja. Ini ada jendela yang bisa dibuka, terus di sebelah sini ada tempat-tempat buat naruh HP gitu ya. Ini juga baru ada di Skylander yang model sekarang. Dia ada tempat naruh HP di situ. Terus ada holdernya juga. Gitu sih. Terus di bagian belakang gua di sebelah kanan ini ada apar. Ini apar 3 kilo ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi kalau busnya amit-amit kenapa-napa, drivernya tuh cepat untuk memadamkan, misalnya ada korsleting gitu ya. Di sini udah disediakan apar, jadi bisa gercep lah untuk menangani kalau misalnya ada kebakaran atau apa gitu ya. Nah, ini di sebelah sini ada louvre AC nih. Ini enak banget karena dia nggak terlalu jauh, karena biasanya kan louvre AC cuma ada di atas. Nah, ini ada di sini. Jadi ketika siang seperti ini pun ini drivernya tuh nggak kepanasan karena AC-nya dia dekat sekali gitu. Oke, jadi seperti itu aja di bagian drivernya. Kita sekarang ke bagian penumpangnya. Ya, langsung saja. By the way, ini si kursi drivernya juga dia motifnya sama seperti kursi penumpang dan sudah ada logo Miornya di sini. Keren sekali. Ya, kita langsung ke bagian penumpangnya. Jadi di sini terdapat 44 kursi teman-teman, dengan konfigurasi 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Kursinya dia memakai kursi Aldila yang besar-besar, tapi walaupun dia kursinya besar, kita jalan di situ nggak perlu miring-miring tuh. Jalan lurus aja kita masih sangat enak sekali. Dan kalau aku coba duduk ya di bagian depan sini, nah tuh masih seperti ini luasnya. Jadi dengkul sama sekat di depan ini masih luas sekali. Terus kalau kita duduk bagian depan, ada sekatnya. Ini kita mendapatkan 2 buah cup holder dan ada tetap net penyimpanan di sekatnya. Di tiap kursinya juga ada seat belt-nya. Jadi ketika teman-teman naik bus Mior Holiday ini wajib dipakai nih seat belt-nya supaya lebih safety. Terus di tiap kursinya juga ada armrest-nya, tinggal diangkat seperti ini untuk armrest-nya. Kalau udah nggak kepake armrest-nya, tinggal didorong ke belakang dan taruh dia di bawah gitu. Di sini ada tuas berwarna merah. Ini kalau kita pencet, ini kita bisa untuk mereclining si kursinya. Tinggal dorong ke belakang. Tapi jangan sampai kayak gini ya. Ini kasihan. Kaki dari penumpang belakang bisa kejepit. Jadi maksimal segini lah. Ini posisi udah enak banget. Dan kalau duduk di depan ini luar biasa sih. View ke depannya sangat enak dan maksimal. Di sampingnya seperti tadi aku bilang di luar ya, ini tidak ada view yang menghalangi. Jadi kalau duduk di bagian depan itu kita bisa mendapatkan view yang maksimal banget. Ke depannya luas, ke sampingnya luas, tidak ada yang menghalangi sama sekali. Nah, louvre AC-nya masih sama seperti louvre AC Skylander R22 model yang sebelum ini. Masih seperti ini, ada 2 lampu di sini yang bisa dinyalakan. Ketika malam mau cari barang gitu ya, kita bisa pakai lampu yang ada di sini. Terus juga di louvre AC-nya untuk unit Mior Holiday ini tidak ada USB charge-nya. USB charge-nya atau USB port-nya itu ada di dalam bagasinya. Gitu teman-teman. Ya, kita lanjut ke bagian belakang. Terus juga
di sini ada pegangannya. Jadi kalau kita jalan ke belakang, kita jangan khawatir akan goyang-goyang gimana gitu ya, karena di sini ada pegangannya. Jadi kalau jalan, misal dari depan mau ke toilet, mau ke smoking area, jalannya itu pegangan bagian atas, jangan pegangan kursi karena akan mengganggu penumpang yang duduk di kursinya karena sudah ada pegangan di sini. Nah, untuk bagasinya atau kompartemen penyimpanan ini ada tutupnya teman-teman. Tutupnya berwarna coklat, tuh kayak gini ya. Nah, ini enak banget sih tutup dan bukanya. Oke. Terus di tiap pilarnya ini ada palu pemecah kaca. Jadi kalau kita dalam kondisi darurat gitu ya, ini kita bisa pakai palu pemecah kaca. Gitu ya. Biasanya ditutupin sama hording seperti ini. Oke. Terus ada TV di sini. Jadi di bus ini ada 2 buah TV. Ada yang besar di depan, nanti kita akan lihat yang besarnya, dan ada yang kecil di belakang. Jadi penumpang bus Mior Holiday ini dari depan ke belakang itu mendapatkan TV atau kebagian lah untuk entertainmentnya. Belakang ada TV ini, di depan ada TV yang besar sekali. Oke, kita lanjut ke belakang lagi. Ini karena dia AC-nya memakai AC Songse, jadi memang agak ada mengeluarkan suara di sini. Ini pas di bawah AC, jadi AC-nya ada di atas ini. Ya, kita ke belakang lagi. Yang spesial dari unit Mior Holiday ini adalah dia memiliki smoking area dan juga toilet. Yang agak effort sebenarnya adalah ketika badan kita mungkin agak besar nih, kayak aku aja nih masuk ke sini udah agak susah, jadi harus miring masuknya karena dia kursinya bener-bener mepet sama pintu gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke smoking areanya. Jadi untuk smoking areanya seperti ini teman-teman, lumayan lega. Terus juga di sini dingin juga sama seperti di depan karena di sini ada blower AC-nya juga. Terus di sini disediakan lighter. Jadi kalau teman-teman mau ngerokok tidak bawa korek, tenang, di sini ada lighternya. Terus sudah disediakan juga asbaknya. Jadi buang abunya jangan sembarangan karena di sini sudah disediakan asbak, nanti akan dibersihkan oleh krunya karena ini bisa dicopot pasang asbaknya. Terus kalau mau ngerokok gitu ya, mau sambil duduk, di sini ada tempat duduknya juga. Tuh, tempat duduknya, terus ada seat beltnya juga. Jadi seat beltnya bahkan ada sampai ke tempat duduk di smoking area. Jadi benar-benar bus ini tuh safety sekali. Oke, dan ini kalau nggak dipakai dia akan ngelipat sendiri. Gitu. Nah ini teman-teman, sebenarnya di sini tuh ada tutupnya. Cuman kayaknya tutupnya belum dipasang ya. Jadi nanti ini rata, alias tangganya ini nggak kelihatan kalau ada tutupnya. Itu kita lihat toiletnya. Nah toiletnya seperti ini. Tuh, bagus sekali toiletnya. Jadi toiletnya sangat mewah dan dia tinggi. Dengan tinggiku 175 cm aja, ini masih ada space ke atasnya. Ini mungkin tingginya sekitar 177 atau 179 tinggi dari si toilet. Terus ada exhaustnya, makanya agak berisik di sini. Terus yang aku suka lagi toiletnya ini dia kayak pakai wallpaper marmer gitu loh. Jadi mewah banget di bagian dalam. Ini untuk klosetnya, ini untuk nyiramnya. Ini untuk nyiramnya. Terus ada tempat buat tisu juga di sini. Ada tempat sampah dan ada wastafel. Jadi toiletnya aja fasilitasnya lengkap. Oke, kita keluar lagi. Jadi ini penumpang Mior Holiday ini sangat dimanjakan sekali oleh Mior Holiday ya. Kita keluar lagi. Oke. Nah, jadi setelah dari toilet dan juga smoking area, kita masih bisa ke belakang lagi nih teman-teman. Masih ada 4 kursi di samping dan di belakangnya dari toilet dan smoking area. Paling belakangnya lagi, ini ada space lagi. Ini space-nya sebenarnya kecil banget teman-teman, tapi ini cukup lah ya buat kita tiduran, tapi tidurnya emang agak nyamping dan nggak bisa bermanuver tidurnya karena ini benar-benar ya cuma segaris doang, mungkin lebarnya cuma sekitar ya 70 cm aja lah ini lebarnya. Terus juga di sini sudah disediakan matras, jadi ini biasa dipakai untuk kru atau drivernya beristirahat gitu teman-teman. Oke, terus juga di sini masih dingin sekali nih, dikasih lover AC, ada 1, 2 lubang lover AC di bagian belakang. Jadi dinginnya tuh sampai ke ujung bagian belakang dan seperti tadi aku bilang di mesinnya itu ada peredam panasnya, makanya di sini tuh nggak berasa panas padahal di bawah kita tuh adalah mesin gitu sih.
Oke, cakep banget. Ya, sekarang kita coba bagaimana bus ini ketika jalan, teman-teman. Karena seperti biasa, bus sebelum dirilis dari karoseri New Armada itu harus melewati pengetesan yang lumayan banyak, dan salah satunya adalah tes getar. Jadi untuk melihat apakah interior dari bus ini mengeluarkan suara-suara yang aneh atau tidak, di karoseri New Armada ini ada tesnya. Jadi ketika bus ini keluar dari karoseri, bus ini udah benar-benar harus sangat senyap, harus tidak mengeluarkan suara sama sekali di kabinnya. Oke, kita langsung aja jalan, kita coba tes getar dari bus ini. Apakah bus ini senyap? Mari kita coba. Ya. Sebelum kita mencoba tes getarnya, tadi ada beberapa yang aku lupa. Yang pertama adalah di bagian sini, karena dia sudah baru ya, dia sudah memakai diamond array. Diamond array ini membuat visual di dalam kabinnya ini menjadi lebih luas, teman-teman. Sebenarnya sama aja lebarnya, cuman karena dia ada diamond-diamondnya ini berasa lebih luas di bagian kabin penumpangnya. Terus juga satu lagi yang aku lupa adalah kasih tunjuk teman-teman TV yang besar sekali di bagian sini. Waduh, ini TV-nya besar banget. Coba kita nyalakan TV-nya. Ini TV-nya 43 inch dan dia memakai TV Samsung. Ini mahal TV-nya ya. Jadi kenapa di bus Mior Holiday ini TV-nya hanya ada 2? Karena TV yang depan ini besar sekali. Kalau biasanya kan di bus pariwisata itu TV-nya ada 3. Di depan ada 1, di tengah ada 1, di belakang ada 1. Mior Holiday ini TV-nya cuma ada 2 saja, karena yang depan sudah sebesar ini, 43 inch. Selain penumpang dari Mior Holiday ini juga mendapatkan TV yang besar, bus ini audionya juga enak banget karena dia sudah memakai prosesor Phenom. Kita sekarang coba ya bagaimana suara yang dihasilkan di dalam kabin dari bus. Jadi kita dengarkan bagaimana suara di dalam interior dari bus ini, karena bus ini sudah menggunakan prosesor Phenom, jadi bisa dipastikan suaranya enak sekali. Nah, ini mic-nya kita copot ya, biar dengar suara asli dari sini seperti apa. Karena kalau pakai mic, dia noise reduction, jadi suaranya kurang maksimal. Mari kita dengarkan suaranya. Nih ya. Sambil putar aja kali ya. Gimana suara speakernya? Mantep banget ya. Jadi ngebass banget, terus juga vokalnya juga dapat ya, karena sudah memakai prosesor. Makanya ini udah speknya dari karoseri New Armada Skylander R22 itu emang pakai prosesor dari Phenom, makanya suaranya bisa seenak itu. Oke, sekarang kita coba tes getar dari bus ini. Apakah bus ini mengeluarkan suara aneh-aneh di dalam interiornya? Mari kita langsung tes aja. Ya. Dah, bismillah. Kita coba jalan ya. Oke, kita langsung menuju ke tempat vibrator test. Nih, coba bisa diarahkan ke sana. Nih ya, tes getar. Jadi inilah salah satu tes sebelum bus rilis. Bismillah. Ini kita kecepatan 20 km per jam. Dan aku nggak pakai mic. Ini suaranya asli suara dari HP. Suara yang ada di sini. Tuh. Nggak ada suara sama sekali loh. Luar biasa, luar biasa. Ini TV dibuka loh, coba lihat tuh, TV dibuka loh. Nggak ada suara sama sekali. Wow. Mantap, mantap, mantap. Mantap ya Pak ya? Nah, lihat nih penumpang gadungan ini. Penumpang gadungan ini. Luar biasa ya. Inilah yang bikin aku senang sama New Armada tuh. Kesenyapannya itu loh. Itu jalan rusak loh, itu kayak seolah-olah jalanan yang berlubang-lubang besar itu kayak gitulah kira-kira. Oke, kita putar balik dulu. Nah, ini kita coba yang sebelah kanan dengan kecepatan 20 km per jam. Ini kalau kanan dia lebih parah ininya, vibratornya, karena dari sini lebih besar-besar gitu loh. Bismillah. Nah, tuh. Ini suara dari kaki-kaki ya, yang geluduk-geluduk itu dari kaki-kaki. Ini sih yang luar biasa nih. TV dibuka loh, nggak ada suara loh.
luar biasa. Tuh, kalau kaca ditutup nggak ada suara dari kaki-kaki. Wow. Mior Holiday lolos. Sudah siap untuk dirilis ini. Udah senyap banget. Gitu. Ini diuji langsung oleh Bapak ini nih. Bapak ahli itu. Bapak ahli itu. Oke, kita putar lagi. Ini tumben Mercy agak enak ya. Biasanya masuk giginya tuh agak susah, tapi ini enak banget. Wah, ini labil ini. Cukup. Tuh, dia masuk giginya enak. Biasanya masuk giginya tuh harus agak berkali-kali gitu. Tapi ini enak banget masuk giginya. Oke. Sip. Mantap. Dah. Ya, sambil ke belakang. Ya, yo. Nah, sambil kita cek suara belakang nih. Tuh, tes getar. Tidak ada suara apa-apa loh. Luar biasa. Mantap. Mantap banget sih. Aku nggak nyangka tadi pas aku tuh sengaja buka TV-nya biar mencari bagaimana ada suara-suara yang aneh-aneh atau enggak di dalam interiornya. Ternyata nggak ada juga. Ini baru pertama kalinya ya kita coba Skylander R22 di vibration test, terus kita coba buka TV-nya dan ternyata tidak ada suara juga. Jadi inilah yang aku suka dari Skylander R22, dia kesenyapannya tuh luar biasa dan itu akan membuat penumpang jadi lebih nyaman. Jadi, berapa nilai yang teman-teman berikan untuk unit terbaru dari Mior Holiday? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat Mior Holiday yang sudah mengizinkan untuk review unitnya. Terima kasih untuk New Armada dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah! Semana, Rick?